Warahmatullahi wabarakatuh, bertemu kembali dengan saya. Dan hari ini kita akan membahas topik tentang meiosis. Jangan lupa tonton sampai akhir ya. Dan tinggalkan jejak kalian dengan menulis komentar di bagian komentar. Baik, yang pertama kita akan lihat ciri-ciri dari meiosis. Yang pertama, meiosis ini melalui tahap seperti mitosis ya. Jadi dari profase, metafase, anafase, telofase, diawali dari interfase dan juga sitokinesis di akhirnya. Nah, terjadi 2 kali, kemudian hasilkan 4 sel anakan yang sifatnya haploid. Itulah ciri 3 dari meiosis. Kemudian ciri berikutnya lagi, meiosis ini terjadi pada sel gamet. Sel gamet adalah sel kelamin, yaitu sperma dan juga ovum. Nah, meiosis juga hasilkan anakan yang tidak identik dengan indukannya. Kromosom anakannya itu setengah dari induknya. Kita akan lihat proses dari meiosis. Prosesnya itu sama seperti mitosis ya, jadi ada interfase, karyokinesis dan juga sitokinesis. Namun untuk di meiosis itu terjadinya 2 kali. Jadi ada interfase, meiosis 1 dan meiosis 2. Yang pertama kita akan lihat tentang interfase. Di interfase memiliki 3 subfase, yaitu fase G1, fase S dan juga fase G2. Fase G1 atau growth number 1 ya, sel mengalami pertumbuhan sehingga tampak lebih besar. Jadi yang pertama ini selnya benar-benar baru mengalami pertumbuhan ya. Jadi organel-organel dibentuk, kemudian protein itu dimaksimalkan di fase G1. Kemudian lanjut ke fase S. S itu adalah sintesis. Jadi di sini ada proses sintesis dan replikasi DNA. Nah, kemudian lanjut ke fase G2 di mana sel masih bertumbuh lagi. Jadi jikalau ada organel yang masih kurang atau pertumbuhannya masih belum maksimal juga dimaksimalkan lagi di fase G2. Yuk kita bahas lagi profase. Profase di meiosis berbeda dengan fase profase di mitosis. Di profase ini agak lebih panjang ya prosesnya karena dia punya 5 tahapan, yaitu kalian ingat saja lesipadidi, leptoten, zigoten, pakiten, diploten dan juga diakinesis. Nah, yang pertama kita akan lihat leptoten ya. Leptoten ini proses yang pertama dari profase 1. Jadi yang pertama, leptoten ini ada proses di mana kromatin berubah menjadi kromosom yang mengalami kondensasi dan terlihat sebagai benang tunggal yang panjang. Pada beberapa organisme, kromosom tersebut mengandung bentukan seperti manik-manik yang merupakan daerah kromosom yang menyerap warna dengan kuat, yaitu kromomer. Nah, di sini terlihat ya ada proses penggandaan kromosom atau kondensasi. Berikutnya lagi ada zigoten. Apa yang terjadi di zigoten? Sentrosom membelah menjadi 2, kemudian bergerak ke kutub yang berlawanan. Kromosom homolog yang berasal dari gamet kedua orang tua termasuk bagian kromomer saling berdekatan dan berpasangan atau disebut melakukan sinapsis. Jadi mereka berdekatan ya kalau di zigoten ini ya. Lanjut lagi ke pakiten. Nah, di pakiten tiap kromosom melakukan penggandaan atau replikasi menjadi 2 kromatid dengan sentromer yang masih tetap menyatu dan belum membelah. Tiap kromosom yang berpasangan mengandung 4 kromatid disebut dengan tetrad atau bivalen. Nah, nanti dari sini lanjut dia menuju ke diploten. Nah, diploten ini akan terbentuk kiasma ya, kompleks sinapsis mulai menghilang. Jadi nanti di sini ketika dia di diploten, kromosom homolog ini terlihat saling menjauhi. Nah, saat kromosom homolog menjauhi, terjadi perlekatan berbentuk X pada suatu tempat tertentu. Inilah yang dinamakan dengan kiasma tadi ya. Nah, kiasma ini merupakan bentuk persilangan 2 dari 4 kromatid suatu kromosom dengan pasangan kromosom homolognya. Kiasma juga merupakan tempat terjadinya peristiwa pindah silang atau crossing over pada kromosom. Nah, peristiwa pindah silang ini adalah salah satu penyumbang ya keanekaragaman individu makhluk hidup. Karena adanya peristiwa tersebut, maka sel gamet yang terbentuk sama sekali tidak identik dengan susunan kromosom sel induknya. Nah, yang terakhir adalah tahap diakinesis. Diakinesis ini terjadi proses benang-benang spindle dari pergerakan 2 sentriol ke arah kutub yang berlawanan. Dan diakinesis diakhiri dengan menghilangnya nukleolus dan membran nukleolus serta tetrad mulai bergerak ke bidang ekuator ya, menuju ke tahap berikutnya yaitu tahapan
metafase ya. Jadi simpulan yang tadi profase 1 perubahan bentuk kromosom menghilangi inti dan membran inti. Ada juga metafase 1 di mana benang spindel melekatkan diri pada setiap sentromer, kromosom homolog bergerak ke bidang ekuator. Jadi terlihat ya gambarnya ya. Di bidang ekuator itu ada kromosom homolog. Bedanya kalau di mitosis gimana? Dia tidak bersama kromosom homolognya, tapi hanya kromatidnya saja. Hanya satu ya. Kemudian di anafase. Jadi di anafase ini kromosom homolog ditarik oleh benang spindel ke kutub berlawanan ya. Sama nih seperti di mitosis juga. Bedanya dia masih dalam bentuk kromatid bersama kromosom homolognya. Nah, lanjut lagi di telofase. Telofase 1 ini tiap kromosom homolog sudah mencapai kutub pembelahan. Nanti di sini tinggal siap-siap ke sitokinesis sehingga tiap kromosom homolog dipisahkan oleh sekat sehingga terbentuk 2 anakan. Nah, ini kan meiosis ya. Jadi dia akan lanjut lagi ke profase 2. Sebelum itu ada fase antara nih namanya interkinesis. Ini cuma sebentar ya fasenya ya. Ini langsung ke profase 2. Di profase 2 ini akan terjadi proses yang agak berbeda ya dengan meiosis 1 ya. Jadi di profase 2 ini kromatid kembaran masih melekat pada tiap sentromer kromosom. Tahap ini kadang terjadi dalam waktu yang sangat singkat karena diikuti tahap berikutnya. Lanjut ke metafase 2. Di metafase 2 tiap kromosom yang berisi 2 kromatid merentang pada bidang ekuator. Lagi-lagi kalau metafase kata kuncinya adalah di bidang ekuator atau lempeng metafase atau bidang pembelahan ya. Terbentuk benang-benang spindel, satu ujung melekat pada sentromer dan ujung lain membentang menuju ke kutub pembelahan yang berlawanan arah. Nah, maka dari itu nanti dia lanjut ke anafase 2. Di anafase 2, benang spindel mulai menarik kromatid menuju ke kutub pembelahan yang berlawanan. Akibatnya kromosom memisahkan kedua kromatidnya dan bergerak menuju kutub yang berbeda. Kromatid yang terpisah ini kini dinamakan kromosom kembali ya. Nah, kemudian lanjut ke telofase 2. Telofase 2, kromatid atau kromosom tadi telah mencapai kutub pembelahan dan hasil total dari tahap ini adalah terbentuk 4 inti. Tiap inti mengandung setengah pasang kromosom haploid dan 1 salinan DNA, 1 anakan, 1 kopi DNA ya. Nah, terakhir baru sitokinesis 2. Pada sitokinesis ini tiap inti mulai dipisahkan oleh sekat dan akhirnya menghasilkan 4 sel kembar yang sifatnya adalah haploid. Nah ya, kita bahas satu persatu contoh soalnya. Tahapan di bawah ini merupakan tahapan pembelahan pada proses profase 1 meiosis dan berlangsung pada beberapa subfase. Ingat kalau tanya urutan lesipadidi, mau jadi le dulu berarti 4 semua nih. Lezi Z berarti 5, 45. Berarti ada peluang B dengan E ya. Lezi papanya pakiten berarti 1. Maka 4, 5, 1, 3, 2 jawabannya adalah E. Oke, lanjut. Ada lagi soal kiasma, merupakan bentuk persilangan 2 kromatid suatu kromosom dengan pasangan kromosom homolognya. Tahapan ini ada di mana? Ingat saja di tahapan diploten jawabannya ya. Oke. Berikutnya lagi ada soal pada fase manakah terjadi sintesis protein atau replikasi DNA sesuai dengan namanya S, sintesis ya, bukan Siti. Oke, lanjut. Berikut ini ada gambar pembelahan sel pada hewan secara meiosis. Ada A, B, dan C. Apa bedanya A, B? A ini ya metafase ya karena di bidang ekuator. Namun dia bersama kromosom homolognya, berarti dia metafase 1. Ada 2 pilihan ya, D dengan E. Kalau B dia masih berpasang-pasangan juga, berarti dia profase 1. Nah, kalau C dia sudah berpisah kromatidnya, maka namanya nanti anafase 1 ya. Oke, baik. Sekian dulu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.